Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ambari. Saya dari kelas 12 IPA. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Faktor Internal dan Hormon-hormon Pertumbuhan-tumbuhan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang meliputi faktor genetis dan fitohormon. Selain faktor genetis, faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah zat pengatur tumbuh yang disebut fitohormon. Fitohormon adalah sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan, sering disebut sebagai zat penumbuh atau hormon pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada hormon-hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Pada tahun 1928, First Walmonwen, seorang ahli biologi dari Belanda, menjadi orang pertama kali menemukan hormon pertumbuhan tanaman. Wen menemukan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal berupa hormon yang disebut fitohormon. Hormon-hormon tersebut dapat menjadi pemicu pertumbuhan, namun ada juga hormon yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 1. Hormon pemicu pertumbuhan. Hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga dapat mengaktifasi enzim. Hormon pada tumbuhan atau fitohormon yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain adalah 1. Auksin. Auksin atau asam indol asetat adalah hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Auksin berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara pemanjangan sel pada akar dan batang. Auksin juga berfungsi dalam perkembangan bunga dan buah. Namun, auksin dapat menghambat pertumbuhan jika terkena cahaya matahari. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari akan terhambat pertumbuhannya dibandingkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Inilah mengapa batang tumbuhan akan condong ke arah cahaya atau yang biasa disebut fototropisme. Kedua, sitokinin. Fitohormon sitokinin mempercepat pembelahan sel pada tumbuhan atau biasa disebut dengan sitokinesis. Sitokinin merupakan hormon yang dapat mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu, juga infeksi virus. Penuaan pada tanaman berjalan lebih lambat. Ketiga, giberelin. Giberelin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga. Juga mendorong pemanjangan pada batang. Keempat, etilen. Etilen adalah hormon pertumbuhan berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Hormon etilen berada pada buah juga daun yang mengalami penuaan. Kelima, kalin. Kalin adalah hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Keenam, asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak dikarenakan luka. Jika tumbuhan terluka karena lingkungan luar, asam traumalin akan memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Kedua, hormon penghambat pertumbuhan. 1. Asam abisisat. Asam abisisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Asam abisisat membuat tanaman tidak mampu bertunas walaupun kondisi di lingkungan sekitarnya mendukung. Kondisi ini biasa disebut dengan dormansi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.